Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pelunger se-Nusantara Raya, se-Indonesia Nusantara Raya. Ini malam-malam hujan nih, jadi gak bisa pulang. Lagi standby di toko. Alhamdulillah ya, hujan dari tadi sore sampai sekarang ngeruyuh nikreh. Tadi sama istri dulu nih ceritanya di toko nih. Pas kesini ke toko belum hujan. Sekarang pas di toko tadi nggak lama hujan, lumayan agak gede, nggak terlalu gede sih, lumayan lah. Sekarang giliran mau pulang males, jadi meskipun ya pelanggan pembeli udah pada sepi, nggak tahu ada lagi yang beli apa enggak, tapi nggak apa-apalah. Ini soalnya biasa juga tiap malam begadang ini di tempat temen. Sekarang karena hujan jadi udah kebiasaan begadang, jadi malas pulang. Selain hujan itu, karena udah kebiasaan begadang juga nih, jadi malas pulang nih. Ya udahlah, akhirnya bikin video acapruk kaditu kadieu. Lihat situasi dan kondisi di kampung saya nih, di kampung Cimboncang, Desa Kutanagara, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut Utara. Jadi situasinya sekarang jam 10:30 ya. Sekarang jam 10:30. Udah sepi. Biasanya jam 9 sih. Biasanya jam 9 buka tutup toko. Cuman itu tadi karena hujan, mau pulang dingin, gak bawa payung. Selain nggak bawa payung ya itu tadi, udah biasa begadang nih jadinya males pulang, jadi standby dulu biarpun sepi di toko sendirian ya nggak apa-apa lah. Lagian juga kalau pulang nggak bakalan langsung tidur juga, jadi sambil begadang sendiri aja di sini. Ini itu kantor kepala desa, kantor desa Kutanagara. Itu yang paling depan itu ininya posyandu, desanya sebelah kanannya. Jadi selain ya, sebenarnya si ayam pelung itu hobi ya, bukan pokok ya. Untuk sekarang ini sebenarnya saya usaha pokok. Ini nih, buka konter, warung konter puasa perdana, voucher dan aksesoris yang lainnya. Nah, ada juga satu lagi nih, es krim nih. Oke lah, standby sambil
sambil beres-beres juga, nunggu pas nanti mau pulang, udah tinggal pulang. Oke. Motor masih ada yang lewat. Mobil ke belakang ke yayasan.
Jadi ya alhamdulillah lah, hari ini usaha lancar. Tadi siang sempat jalan-jalan dulu sama keluarga, sama adik-adik. Jadi saya punya adik 5 nih, 6 bersaudara. Adik saya 5, cowok 4, cewek 1. Jadi kalau semuanya 6, semuanya mah cowoknya 5, cewek 1, satu-satunya adik gitu. Kebetulan lagi ngebangun juga, ngebangun rumah, ada yang cewek itu. Jadi bingung nih mau ngomong apaan. Nggak biasa sih, belum biasa ngobrol sendiri. Jadi di saat ini belajar konten, jadi bingung nih, terus malu juga sebenarnya. Jadi ngomong ngecaplok kan itu ke dia, jadi nanti tapi ya sudah lah. Ini juga judulnya ngacapruk kan itu ka dieu. Jadi karena kan tadi hujan belum bisa pulang, terus sekarang sebenarnya udah mulai reda sih hujannya. Tapi alasan kedua yaitu alasan kedua biasa begadang, sekarang hujan nggak bisa pergi. Sekarang sih bisa pergi sih, udah berhenti hujannya, cuman pasti udah pada tidur teman juga. Jadi lagian juga dingin juga, males. Ya udahlah, ngacapruk sendiri aja di sini. Ngacapruk deh pokoknya nama ayeuna nama. Wah. Agak masuk angin nih kayaknya nih. Agak kembung perut. Kembung perut wajar juga, karena hampir tiap malam begadang. Itu tuh gara-garanya itu tuh siapa, si pelung pucuk tuh, si tak pelung pucuk. Jadi biasa kita malam begadang, biasanya nggak sendiri, biasanya itu sama temen, itu pelung pucuk, pelung air ngambang, itu Eka Segarapam, Eka Mustafa, terus Handi Sabang-Sabang tuh air ular, corai.
sama satu lagi Ridwan di Demang Pelung BMS. Nah biasanya sekarang itu sebenarnya satu lagi Kang Samsul untuk Kamayangan. Jadi tadinya kita bikin apa ya, karena udah biasa ngumpul berlima, itu saya Samsul, Handi Sabang, kamu Sopa, sama Kang Rahmat itu Pelung Pucuk. Jadi keterusan ngumpul, sering ngumpul bareng, akhirnya ya bisa dibilang apa ya, bisa dibilang apa ya, kumpulan ini, kumpulan pelungker begadang gitu mungkin. Biasanya ngumpul seringnya itu di sini atau di tempat saya tuh di Saung Pelung itu Negara, itu tempat moe bareng ayam pelung. Cuman kemarin itu pas bulan Desember lah, awal Desember, ada Kang Ridwan pengen gabung ikut ngobrol, ternyata enak, nyambung ya, akhirnya nambah satu orang Kang Ridwan. Itu Kang Ridwan itu udah senior lah di pelungker, khususnya Garut, Jawa Barat, umumnya Indonesia, karena dia dulu punya ayam juara yang namanya Kidemang. Setelah Kidemang ya ada lagi ayam yang juara yang dirawat sama Kang Ridwan. Ya kebetulan Kang Ridwan memang kita banyak sharing, banyak ilmu juga yang dikasih sama Kang Ridwan. Alhamdulillah, masalah dunia perpelungan khususnya saya berenam sekarang, karena ada senior yang lebih berpengalaman. Sebenarnya sih kalau dari segi umur tuaan saya 2 tahunan lah, 2 tahun 3 tahun tuaan saya sama Kang Ridwan. Cuman dari segi pengalaman di Ampelung dia lebih ini, pengalamannya lebih banyak tahu. Ya terbukti dari ayam-ayam yang dirawat Kang Ridwan itu, catatan tanda kutip, ayamnya yang yang berkualitas, yang udah punya dasar suara bagus gitu. Kalau dasar suaranya kurang ya mau digimain juga, mau senior yang paling jago juga tetap aja gitu kan, nggak bisa bersaing sama ayam yang kualitasnya bagus gitu, dasar suaranya bagus gitu. Terbukti dari segi perawatan ya tadi ya, tanda kutip, ayamnya yang memang berkualitas gitu kan, bukan ayam biasa. Dia bisa merawat sampai istilahnya juara, sampai bisa juara di kontes kecil maupun kontes besar gitu kan. Jadi ya alhamdulillah, semenjak gabungnya Kang Ridwan itu masalah tentang perpelungan, khususnya saya pribadi dan kawan-kawan umumnya semua yang kenal sama Kang Ridwan, karena ya salah satu yang saya lakukan itu kan, setelah dapat ilmu dari Kang Ridwan, mau itu yang dikasih didokumentasikan atau enggak gitu kan, saya sharing ke teman-teman yang ada di sini maupun yang di luar sana. Nah kalau yang di luar sana ya mungkin saya share di Facebook gitu kan, di YouTube itu saya kasih kasih sharing, berbagi ilmu lah gitu kan.
ya mungkin khususnya buat saya gitu kan, sejak sejak berpartisipasi atau sejak hobi di Emblung itu banyak sekali ya hambatan-hambatan ataupun hal-hal yang kurang mengenakan lah, baik itu dari segi harga ayam yang kemahalan, baik itu dari segi ayam yang memang kurang berkualitas itu kan. Itu udah saya sering alamin itu kan, bukan hanya saja dari orang luar gitu kan, ataupun ya dari sesama komunitas juga itu ada gitu kan, yang kurang kurang fair lah, atau kurang sportif. Kalau di olahraga itu kurang sportif gitu kan. Ya karena itu tadi gitu kan, saya sering beli ayam katanya ini bagus, harga juga bagus. Pas saya tanya ke yang lebih tahu, salah satunya ke juri, bahkan ya yang paling meyakinkan itu saya ikut kontes berpartisipasi, ayam yang saya beli itu ya nilainya rendah gitu kan, kurang nilainya. Ya itu bukti bahwa ayam yang saya beli itu kualitasnya kualitas yang kurang gitu kan, padahal dari penjualnya itu ayam bagus, ya otomatis harga juga bagus dong. Itu bukan 1 kali 2 kali gitu kan yang saya alamin itu kan, tapi karena saya orangnya nggak punungan lah, ataupun punya target gitu kan, meskipun target yang saya tentuin itu terlalu lama dan membuang banyak waktu dan biaya gitu. Tapi ya mau gimana lagi, toh saya orangnya emang seperti itu gitu kan, meskipun udah banyak yang ya kalau dibilang menjolimi lah gitu kan, banyak khususnya yang jual ayam itu banyak yang tidak sesuai sama harga sama kualitas gitu kan. Tapi ya saya tetap semangat, tetap selagi saya masih bisa berpartisipasi, bersilaturahmi, ya otomatis sayanya juga sehat dan ada rezekinya buat ongkos berangkat dan ongkos daftar ayam. Insya Allah saya tetap berjuang sekuat tenaga. Ayo. Jadi ya sedikit jadi curhat nih jadinya. Tapi ya judulnya juga ngacapruk kan dia gitu kan, karena bingung mau ngomong apa. Jadi ya itu kan dia lah ngobrolnya gitu. Ya alhamdulillah gitu kan, dari pengalaman meskipun lama prosesnya gitu kan, sekarang udah mulai paham. Yang pertama, dasar suara yang bagus itu seperti apa, meskipun kadang-kadang juga kadang-kadang juga suka kejeblosan juga,
karena ya selain dari faktor yang tadi itu kan, kadang saya kalau misalkan ada apa, teman atau siapa saja yang datang ke saya atau ngomong ke saya minta bantuan, saya merasa gak enak gitu kan, orangnya gak enakan. Tapi ya gak sedikit ya yang apa, ketidakenakan saya itu dimanfaatkan gitu sama orang lain. Itu yang sering terjadinya gitu. Tapi ya kata Ustadz oge, kita mah harus tetap berbuat baik. Toh orang lain apa mau gimana menanggapinya gitu kan, mau istilahnya memanfaatkan saya atau gimana itu kan, itu urusan mereka. Yang penting kita tetap harus berbuat baik, meskipun sebenarnya gitu kan, saya sampai sekarang gitu kan, saya mulai mikir ya lihat dulu orangnya kalau kita mau berbaik sama mereka gitu kan. Karena kalau tidak pilih-pilih ya secara materi ya kita jebol gitu. Tapi ya alhamdulillah aja ada lah kan, meskipun banyak yang kurang sportif gitu kan, tapi ya alhamdulillah masih disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kesehatan, masih diberikan rezeki yang cukup, masih diberikan rezeki buat berangkat silaturahmi. Nah, gitu ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik, khususnya saya pribadi. Terus ya yang suka bareng-bareng sama saya gitu kan, yang 5 orang tadi, umumnya buat pelungar semuanya gitu kan, mudah-mudahan apa bisa sabar, bisa bermental bagus, pantang menyerah, jangan apa dikit-dikit punung. Yang penting kuncinya kita harus positif thinking lah, berpikir positif gitu, meskipun berat ya. Yang saya alami itu berat itu kan, mau positif thinking ke orang yang memang negatif gitu, susah banget. Tapi ya kita jalani saja, mudah-mudahan dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, dikasih kesehatan, dikasih ya, kita sejenak berdoa gitu kan, supaya di tahun baru ini kita menjadi lebih baik segalanya gitu kan, bukan hanya dari masalah perpelongan aja gitu kan, dari segi ekonomi, dari segi usahanya, terus dari segi tingkah laku kita, dari segi akhlak kita, mudah-mudahan bisa menjadi yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau dipikir-pikir nih, sepi begini terus nggak ada yang nemenin, terus apa, cuaca juga ini dingin empuk nih, dingin mengundang, jadi agak-agak ngantuk juga nih ya.
sebelum dan sesudahnya mungkin saya minta maaf jikalau ini di video ini saya nggak menampakin ini itu kan, nggak syuting diri sendiri gitu kan, malah syuting kemana baik gitu kan. Ya itu tadi gitu kan, saya ini sebenarnya ada orangnya pemalu, terus juga nggak pedean gitu. Jadi rasanya gimana ya kalau misalkan di depan kamera itu gitu kan, mau ngomong itu jangankan ngomong gitu kan, mimik muka juga ya gimana lah kalau orang pemalu. Ya jangankan dikasih depan kamera, ini juga nih saya di belakang kamera nggak di shoot tapi ngomong masih tetap balelol dan malu gitu. Jadi ya ngeberani-beraniin aja lah gitu kan, bertahap. Mungkin sekarang baru suaranya doang gitu kan, nanti bisa sama mukanya sama badannya juga semuanya gitu kan. Jadi para sahabat, para dulur-dulur, para pelunger bisa tahu siapa sih yang ngomong ini gitu kan, mukanya mana. Yang mudah-mudahan kedepannya bisa dikasih yang lebih baik ya, sesuai yang tadi kita doakan gitu kan. Mudah-mudahan lebih pede, kedepannya lebih pede, lebih lancar dalam berbicara, ya lebih yang baik-baik lah pokoknya. Begitu. Sebenarnya masalah perpelongan banyak nih yang mau diungkapkan, yang mau diobrolin gitu kan ya, meskipun ngobrol sendirinya. Maksudnya apa, saya pengen melakukan itu karena pengen perpelongan khususnya di Garut, terus yang di kursi tengah sama yang di depan Pak Supir gitu kan, mudah-mudahan dikasih kelancaran, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Ya karena udah mulai sepaneng nih, mulai ngantuk, beberes juga udah, lanjut pulang aja lah. Jadi ngawak-wakna ngobrol kali itu kadieuna gitu kan sambil pulang juga. Oke. Masih ada yang lewat motor. Ya, enggak sepi-sepi amat sih. Satu dua kendaraan masih ada yang lewat. Tapi yang beli mah belum ada gitu. Hai.
Oke, ini udah beres, sudah dimatiin lampunya, kita tinggal tutup tokonya. Situasi alhamdulillah jalan udah bagus sih. Ke atas jalan udah di aspal, jalan pulang menuju rumah. Ini lokasi nih tempat mau bareng nih, tempat mau bareng, cuman karena kemarin habis dipakai acara nikahan dulu anaknya paman, jadi masih belum dipasang lagi nih ajeng, baru satu nih pasang ajeng. Ini saung tempat nongkrong ngopi-ngopi ngumpul bareng itu rumah adek. Rumah adek belum selesai nih, baru sekitar berapa persen ya. Si Wangun di situ kasihan kedinginan. Wangun, halo Wangun. Oke, di bawah ada ini rumah bibi, rumah orang tua. Ini rumah adek nih, ini rumah saya di atas, rumah saya di atas. Ini kebetulan aduh motor kehujanan. Ini kandang ajeng nih. Kita cek and recheck dulu ke kandang. Nah, coy, dingin coy. Harus BC nih, BC Praja Junior. Ini si Alaipu, ini betina masih muda, 4 bulanan lah, 5 bulan. Ini betina muda kemarin kurang lebih semingguan lah, netas 6 ekor. Itu sabre, oh bukan, maaf, itu betina tuh.
betina 2 ekor, yang satu darah, yang satu udah 2 kali produksi, cuman nggak ada yang netas 2 kali produksi. Ini si Zaitun. Nah ini baru Sabre nih, calon amunisi 2024 Sabre Boy. Ini si Boy, ini kekurangan si Boy nih, apa, bitunya jarang nih. Aduh, boy. Oke, cek and rechecknya aman, nggak ada yang apa, nggak ada masalah ya. Kalau kedinginan wajar lah, saya juga kedinginan atau hujan. Oke, kita lanjut lagi besok. Ini aceng ada nih, aceng 3 aceng dipasang di sini. Pulang dulu ke rumah. Nggak kelihatan coy, gelap coy. Alhamdulillah udah pada tidur. Biasanya kemarin-kemarin mentang-mentang libur jam segini biasanya belum tidur nih. Alhamdulillah udah pada tidur nih, Alce sama Ucep. Kamar istri udah tidur juga, tapi jangan di kamera, gak boleh, nanti lagi nggak pakai baju lagi. Oke, bentar dulu nih. Cek and recheck dulu ada apaan nih. Telur, gula merah, susu nih buat si jagoan alpukat. Ada coy. Nah, ini nih.
sudahlah, coba kita nonton TV. Remote-nya mana nih? Biar hati kalian angin ya. Mana remote-nya nih? Coy, remote coy. Kira-kira dapat berapa akil nih bareng si Etherwheel ini guys. Berarti sekarang lu bukan Etherwheel lagi ya, tapi next Etherwheel ya. Enggak, gua masih coy, masih tetap Etherwheel yang gua kan mungkin beda. Mungkin gua buat menyesuaikan aja bro. Oh iya, jadi ini buat penonton-penonton itu yang belum tahu ini next Etherwheel ini dulunya dia mantan member Eternal guys, Bang Ledda cuy. Sekarang itu banyak player-player baru. Ada apa nih? Nonton apa nih? Turn up, no way out. Nostalgia. The Legend. New Legend of Solin. Jet Li. Tidak. Aku pengawal Tuan Ma. Tidak akan kubiarkan kau mengacau. Terus saja fitnah diriku. Kau tidak ingin melihat tubuhku? Baiklah, aku akan melihat lagi. Di tempat ketiga. 1, 2, 3. Peringatan terakhir. Sebaiknya kau cepat menghilang. Kau pasti sudah berpikir aku tidak memakai apapun. Di mana ibuku? Aku masih mengantuk. Aku kekasih impian. Ayo, ayo. Bosankan. Hai. Kalau kalian bosan, kenapa tidak main di luar saja? Bagus, tapi salah satu dari kita harus tetap ada di sini. Oh? Aku tidak akan tetap di sini. Mari kita switch saja. Baik. Tunggu, kami harus bicara dulu. Kemari. Tipuan apa yang mereka rencanakan? Gunting. Ayo, baik. 1, 2, 3. Ayo di sini. Ayo. Nenek, kenapa kau menipuku? Kau tidak tahu kalau hantu suka berbohong? Hah? Tapi kenapa nenek menipuku? Kalau tidak, lalu bagaimana kau bisa menjaga tempat ini? Nenek mau pergi ke mana? Bukan urusanmu. Duduk. Dengar, nenek akan mencari makanan untukmu juga. Baiklah, aku ingin tunggir ayam yang besar. Baiklah. Selamat. Benar itu kurang ajar. Kau mengambil keuntungan dari ibu dan putri, aku akan membuatmu sangat mabuk malam ini. Selamat ya.
pengantin wanita. Ah, seseorang ingin mencuri pengantin wanitanya. Bukan. Aku takut pengantin wanita yang akan mencuri. Ah, semua orang di sini sudah tidak waras. Aku harus membuat rencana. Ayah, ada orang di atap. Nanti, tetap tenang. Sasaran kita ada di dalam. Kalau dia tidak bergerak, kita juga tidak. Ya, aku tahu. Kau terjebak. Nona, Bagaimana? Gawat, ayah terjebak. Nona, tidak apa-apa. Nona, Tuan, ada apa? Apa yang terjadi? dia. Kurang ajar. Beraninya kau menganiaya istriku. Tuan, aku tidak ingin hidup lagi. Beraninya kau melakukan hal seperti ini. Pergi. Sekarang. Baiklah, aku pergi. Jangan biarkan dia pergi. Hukum dia. Kau menyuruh putramu untuk berjaga di luar ya? Penting. Ayo. Kenapa Tuhan tidak mau? Memangnya kalian ini bisa, aku tidak bisa. Tuhan. Biasanya kamu gak sadar makin penuh bakteri. Dan bakteri adalah penyebab bau mulutmu. Jangan biarkan napas bau bakterimu mendapat semua perhatian. Gunakan Close Up dengan zinc antibakteria. Close Up membantu mengatasi napas bau bakteri agar napas tetap segar. Vision Black Korean Strawberry dulu, baru. Para prajurit itu menuju rumah tuannya. Bagaimana? Aku ingin menyelamatkan teman-temanku, ayah. Kau benar. Ada apa ini? Kenapa kalian merebut kami? Kita mengirim pasukan untuk menangkap anak-anak. Jika ini tersebar, reputasi Kaisar akan menurun. Karena itu, kita harus merahasiakan hal ini. Makaisin dia melindungi buronan. Itu adalah kejahatan besar. Seluruh keluarganya akan dihabisi. Tamu-tamunya juga dianggap sebagai keluarga. Kecuali anak-anak. Habisi. Luar biasa. Dia tiada begitu mudah. Hei, tunggu. Pinjamkan padaku. Aku akan tiada. Mari kita pura-pura. Ayo, di sini saja. Kalian cari tempat lain. Lalu apa urusannya denganmu? Apa ini rumahmu? Enak saja kalau bicara. Kita mati bersama saja. Ingat baik-baik. Kalian harus tiada dengan benar. Kau peniru, kau juga peniru. Kalian tidak kreatif. Ya. Mai tidak menangis, kau hanya pura-pura. Akan kubuat kau tiada. Mayat buang air ke sini. Aku menyerah. Kenapa kau masih di sini? Hei, jangan lari!
cepat habisi mereka. Aku akan jelaskan di penjara. Bagus, bertarunglah. Yang benar saja. Kenapa harus ada pertarungan di sini? Curi sebanyak mungkin lalu pergi. Aku memang beruntung. Kau harus bayar ini. Kurang ajar. Kau masih ingat diriku? Maling Yi? Kau terkejut. Aku menahan derita cairan racun. Karena aku ingin menghabis Zeko. Jadi kau membuat dirimu sendiri menjadi racun. Gurumu, Cisin. Gurumu telah dihabisi. Itu benar. Aku murid Kuil Shaolin. Guru Cinsin membuat tato peta di punggung kami, menunjukkan lokasi harta dinasti Ming. 4 temanku mereka tangkap. Bawa tuan muda. Maafkan Cari mereka. pacarku, aku kekasih impianmu. Kau pingsan dan aku tidak bisa membawamu. Jika ada kesempatan, tolong temui aku di kuil. Kau sudah bangun? Lukamu cukup parah. Kalau kau tidak aku tolong, kau akan tiada. Jadi kau sudah melihat segalanya, Aku tidak punya pilihan. tapi kau menyentuhku. Kalau kau ingin aku bertanggung jawab, aku akan menikahimu. Tapi kenapa? Kenapa aku harus menikahimu? Kau menelantarkan anakmu? Kau tidak punya teman, dan kau juga seorang buronan. Sudah diam. Jawab saja, ya atau tidak. Iya. Hmm, hmm. Coba pikirkan lagi. Aku akan menyelamatkan putraku. Kenapa kau tidak menyelamatkan dia sejak awal? Kalau aku tidak membiarkan mereka menangkap putraku, aku tidak akan bisa menyelamatkan 4 anak lainnya. 4 anak lainnya? Ada 5 anak dari kuil Shaolin, dan mereka punya rahasia besar. Di malam tahun baru, aku harus mengantar mereka ke desa Nu. Kami harus menemui Guru Chan Kanam, Ketua Persatuan Bumi dan Langit. Kalau begitu, Manting pasti akan meninggalkan jejak bagiku di jalan. Itulah rencanaku. aku sudah salah paham. Sudah aku duga kau bukan pengecut. Apa-apaan ini? Beraninya kau. Kau mengambil keuntungan besar. Dariku? Bukan, dariku. Ini ibuku, mayat yang di dapur. Kenapa kau tidak berdandan? Kalau noda apa ini? Aku terluka, Bu. Sungguh? Untung dia menyelamatkanku. Terima kasih. Dia menghisap racun keluar dari darahku. Apa? Kau menghisap racunnya keluar? Iya, dia berusaha sangat keras, Bu.
Melihat wajahmu, sepertinya kau sengaja membiarkan hal itu terjadi. Guru Hung, aku ingin bicara denganmu. Ayo. Dengar. Kau sudah mengambil keuntungan dari putriku. Kau harus menikahinya. Berikan 88.000 tel. Ibu, kau pikir dia orang kaya? Menurutmu? Tidak. Apa hanya uang saja yang ada di pikiranmu? Tidak hanya uang. Sekian dan terima kasih.